Pak Denos. Halo Pak Tio. Saya opening dulu boleh ya? Halo Sobat Siri semuanya. Balik lagi bersama saya Denos Suryaji. Dan kembali saya ditemani oleh Bapak Tio selaku salah satu marketing dari kawasan pergudangan The Siri. Oke. Dan kalau Sobat Siri melihat episode-episode sebelumnya, video-video kita yang sebelumnya, kita pernah bikin video untuk melihat progres pembangunan dari Blok Q dan H di kawasan pergudangan Siri. Buat kali ini, saya akan ajak Sobat Siri semuanya untuk melihat lagi, untuk follow up lagi, sampai mana sih progres pembangunan Blok Q dan juga H. Boleh ya Pak Tio ya? Kita harus sidak mendadak nih soalnya. Karena katanya pengerjaan di pergudangan Siri ini satsup, terus kontrolnya cakep banget. Jadi langsung aja sama Pak Tio, kita langsung menuju ke blok mana dulu Pak? Kita ke blok H dulu aja Pak. Ke blok H dulu ya. Oke, ikutin terus ya Sobat Siri. Let's go. Oke, Sobat Siri, sampailah kita di blok H. Kita akan cek update ya, update progres dari pembangunan Blok H. Betul ya Pak ya? Ini Blok H kan ya? Ini blok di Blok H 16 dan Blok H 15. 16 dan 15. Ini lagi proses apa nih Pak? Ini untuk tiang pancang udah selesai, lantai kerja juga udah pengerjaan. Ini lagi persiapan fondasi. Persiapan fondasi. Ini kan waktu terakhir kita cek progres di sini belum sampai sini kan ya Pak ya? Betul. Ini untuk itu berapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya? 2-3 bulan yang lalu? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Bulan lalu kemarin. Bulan lalu, oke. Bulan lalu kita cek, ternyata hanya butuh waktu 1 bulan untuk bisa sampai di progres ini ya, tiang pancang ini. Terus targetnya finish 100% berapa lama nih Pak? Kalau untuk pembangunannya, untuk yang ini kita biasanya butuh waktu 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan. Nah ini udah berjalan kurang lebih 2 bulan, nanti kurang 6 sampai 8 bulanan lagi. Oke, ini emang gini Pak ya, sekali bangun, sekali jalan itu 2 blok sekaligus gitu? Ya, tergantung kondisi di lapangan juga. Kalau ini kan 2 unit langsung kita pembangunannya langsung jadi 1. Tapi ada juga kayak yang depan itu kan dia langsung 1 blok bangun bersamaan. Oh, kembar nih. Ya. 1 blok kembar semua. Kalau yang ini kondisinya bisa langsung 2 blok. Karena kan kalau yang blok H ini ukurannya agak lebih besar lah juga kan. Jadi kita bangun itu menunggu dari pembelinya konfirmasi. Biasanya mereka ada custom dan sebagainya. Oke. Ini kebetulan emang sudah ada pembelinya berarti 2 unit ini. Kebetulan. Sudah ada pembelinya, 1 vendor atau 2 tenan yang berbeda? 2 tenan yang berbeda. Oke, ini sudah sesuai dengan customnya mereka berarti ya? Ya, sudah. 2 sesuaikan. 2 blok dibangun bersama-sama. Ini untuk pengawasannya, untuk cek kontrolnya ini gimana Pak alurnya? Jadi secara prinsip kan di tempat kita itu ada tim projectnya. Oke. Tim pengawas di lapangan juga. Jadi ada 1 orang yang bertugas untuk mengawasi jalannya progres ini. Yang akan selalu setiap hari kah dikontrolnya? Setiap hari. Setiap hari dikontrol? Setiap hari mereka akan pantau terus. I see. Jadi Kebetulan setiap hari. ini kan di jam istirahat, jadi mereka mungkin Oh iya dong, istirahat. iya betul. Jadi setiap hari tetap ada yang ngontrol, ya kan? Mungkin kecuali hari libur kali ya? Ya, kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu gitu ya. Merah. Nah ini ya teman-teman ya, jadi bisa dipastikan kalau pembangunan di Siri itu akan tidak luput dari pengawasan tim projectnya ya. Betul ya. Ini yang di blok H guys. Kita belum melihat yang blok Q. Judulnya kan tadi kita mau cek atau follow up progres pembangunan di blok H dan Q. Harusnya kalau blok Q lebih ini lagi ya Pak progres. Jadi di blok Q itu ada 2 tahap. Jadi ada yang 1 barusan start pengerjaan, ada 1 yang kondisinya mungkin sudah 70%-an lah. Yaudah, daripada cuma nerawang-nerawang aja kan ya, kita langsung main ke blok Q boleh Pak? Boleh, kita langsung aja. Sana. Ya. Berada di Blok Q, kawasan
Blok Q gitu ya. Nah, kalau kawasan Blok Q ini progres pembangunannya sedikit berbeda dengan Blok H yang tadi. Kalau ini sekarang lagi proses apa nih, Pak? Kalau ini kan kita anggap Q tahap 2 ya. Q tahap 2. Jadi pemasaran berikutnya ini masih proses benar-benar awal. Oh, Setelah pengerukan. Ya, setelah dari preloading kemarin terus ada pemancangan. Nah, ini untuk persiapan slope, terus untuk lantai kerja, ya kurang lebih. Ini tapi sama seperti yang Blok H tadi ya Pak ya. Jadi sekali pengerjaan itu beberapa blok. Ya, betul, kalau yang di Blok H tadi kan cuma 2 unit. Kalau di sini kita langsung bangun kurang lebih Sederet 8 sampai 10 unitan. 8 sampai 10 unit. Dan ini semuanya udah ada tenannya Pak? Udah ada beberapa yang Sudah ada yang inden bahkan guys untuk tenan-tenan di sini. Pak, ini kan kalau bisa saya bilang termasuk pembangunannya termasuk satset. Saya nggak lanjutin ya, satset aja gitu ya. Satset sama apa namanya quality controlnya, kontrol pengerjaannya itu kan juga berkala gitu kan. Itu biasanya ada kendala apa sih Pak kalau dalam proses pembangunan ini? Kalau biasanya cuma faktor cuaca aja sih. Nah benar, ini kan musim hujan ya. Betul. Kalau musim hujan gini gimana Pak? Ya, kayak bisa dilihat di lapangan ini kan kemarin habis hujan deras, sehingga volume airnya cukup tinggi. Biasanya ya kita perlu pakai pompa untuk keluarin air dulu. Betul. Tapi cuaca memang benar-benar faktor yang cukup mempengaruhi Pak ya? Mempengaruhi, tapi ya tidak bisa diperhitungkan. Karena cuaca itu bukan kendali manusia, teman-teman ya. Jadi kalau hujan ya memang nggak bisa meneruskan. Tapi kalau saya lihat di depan itu juga pembangunannya udah mulai kelihatan kan ya? Itu nanti kita mau pindah ke sana aja biar lebih enak. Boleh, ayo kita jalan sambil jalan ke sana yuk. Nah ini kalau kita lihat di seberang kita ini proses pembangunan, kita ganti ke sini aja Pak, backgroundnya gini Pak. Nah, nih bisa teman-teman lihat ya, di belakang saya pembangunannya udah terlihat nih sisi bangunannya, ya kan? Ini progresnya apa nih kali ini Pak? Kalau ini kan sudah mulai tutup atap ya, ada beberapa yang sudah mulai proses finishing juga. Nah, kalau sudah tutup atap gini enak, meskipun hujan, tapi tukang tetap masih bisa kerja di dalam. Tukangnya enak juga ya kalau udah ada atap gini ya, nggak takut panas, hujan gitu kan. Terus kalau untuk masalah saluran-saluran Pak? Kalau untuk infrastruktur kayak drainase itu kita sudah siap semua sih sebenarnya. Udah dipersiapkan jalurnya sudah ada semua. Biasanya yang memakan waktu kan kayak gitu ya Pak ya, jalur air. Kalau itu sebelum proses pembangunan gudang dan sebagainya, justru infrastrukturnya itu disiapkan dulu. Dan itu semua ada blueprintnya Pak? Sudah ada ya. Jadi kalau pemilik kan pasti pegang tuh ya blueprintnya ya. Jadi lengkap ya teman-teman ya di sini. Secara segi pembangunan, blueprint, rancangan, desain itu sebenarnya lengkap yang bisa dikonsultasikan juga, ya kan, Pak? Tidak ada bosan-bosannya kan kita harus mengingatkan nih sobat-sobat Siri di luar sana yang mungkin bercita-cita untuk memiliki gudang di sebuah kawasan pergudangan yang terkenal gitu kan, di kawasan pergudangan yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalau ada sobat Siri yang tertarik dengan pergudangan Siri, bagaimana cara ngontaknya Pak? Ya, bagi yang berminat atau membutuhkan informasi bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Asik. Hanya nomor ini ya teman-teman ya, hanya nomor ini aja ya, jangan yang lainnya. Yang lain. Ya pastinya sobat Siri semuanya kalau misalnya masih bingung ya kan, hubungin aja dulu Pak Tio, konsultasi dulu aja, tanya-tanya dulu apa kebutuhannya dari sobat Siri, apa yang ada di kawasan pergudangan Siri, biar semuanya clear begitu ya Pak Tio ya. Karena kan setiap tenant, setiap customer pasti punya kebutuhannya masing-masing yang berbeda-beda. Nah itu bisa dikonsultasikan secara gratis, gratong sama Pak Tio, oke? Tapi tugas saya adalah meyakinkan sobat Siri semuanya, jangan cari kawasan yang lainnya lagi ya kan. Kalau kalian kepingin membuka gudang atau membeli gudang di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya, pilihannya hanya di kawasan pergudangan Siri. Karena hanya di kawasan pergudangan Siri sajalah yang sudah terbukti lokasinya mantap, fasilitasnya lengkap, servisnya juga mantap banget teman-teman, oke? Jadi seperti biasa juga, video ini akan kita tutup dengan satu kalimat pamungkas dari kita. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?